قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita tahu ya, ini lagi rame pembahasan tentang bentroknya PWI-LS dengan FPI, Mukibinnya Ba'alawi. Dan ada penjelasan dari Kiai Imaduddin kaum muslimin, bahwasanya PWI-LS itu memang diciptakan atau dibentuk untuk memusuhi para Ba'alawi yang mereka selalu berkoar-koar mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal secara ilmiah, ya, secara ilmu nasab, ilmu filologi, ya, dan secara tes DNA tidak terbukti bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka selalu berkoar-koar, cucu Nabi, saudara. Coba kita simak penjelasan dari Kiai Imad kaum muslimin. Bahwa PWI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan? Ya. Cuma yang struktural jangan ikut-ikut. Ya. Biar kalau jadi wasit enak. Ya kan? Ya. Itu yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait nasab kan? Ya, betul. Jadi bukan yang lainnya. Terkait masalah nasab. Terkait masalah nasab. Ya memang kita memusuhi karena mereka memaksa ingin diakui sebagai cucu Nabi padahal mereka bukan cucu Nabi. Ingin diakui sebagai orang Arab padahal DNA mereka bukan orang Arab. Ya, ingin dimuliakan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat Jawa Nusantara padahal mereka bukan orang mulia. Ya. Mereka ingin dianggap sebagai pahlawan, padahal mereka tidak ikut berjuang. Nah, tentu kita harus memusuhi, dan kata permusuhan itu bukan kata-kata jelek. Siapa yang dapat membuktikan bahwa Ubaid itu makamnya di Husaisah, makamnya di Yaman lah. Apa tuh namanya, kampung Bor apa kampung Husaisah? Ahmad bin Isa di Husaisah. Tidak ada, kecuali hanya rekayasa belaka, rekayasa sejarah yang diciptakan di abad 9 Hijriah. Karena Ahmad bin Isa adanya 345 Hijriah, Ubaid 383 Hijriah. Sebelumnya tidak pernah ada kuburan di situ. Nah, ya. Sampai beratus-ratus tahun. Kemudian pada 895 Hijriah baru disebutkan dia wafat di Yaman, dimakamkan di Yaman. Sebelumnya tidak ada. Jadi apa namanya itu, makam-makam palsu yang sekarang ini muncul dengan nama-nama masa lalu tanpa ada sejarah sebelumnya itu telah terjadi di Yaman pada abad ke-9 itu. Sekarang ini akan diulang di Indonesia. Berhasilkah dia? Kalau di Yaman mungkin udah berhasil. Sudah dia berhasil. Kan? Karena yang dihadapi bukan cucu daripada Ken Arok dan Raden Wijaya. Bukan cucu Sunan Gunung Jati yang ada di Yaman. Tapi di Jawa ini yang dihadapi cucu Sunan Gunung Jati. Yang dihadapi cucu Sultan Hasanuddin. Yang dihadapi cucu Sultan Amangkurat, Sultan Agung. Gak bakal bisa dia. Akan dihadapi oleh cucu-cucu para raja-raja di Nusantara. Gak bakal bisa rencana dia seperti di Yaman, yang dapat mengalahkan orang Yaman secara spiritual pada abad 9, tidak akan pernah terjadi di bumi Nusantara ini. Amin. Nah, dia orang Roy. Dan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya di Roy. Muhammad itu anaknya di Roy. Cucu-cucunya di Roy semua. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ditanya, Kiai Ridho, kakeknya anaknya berapa? Oh, ini catatan dari ayah kami ada 3, Muhammad, Ali, Husain. Ada yang bertanya, dari mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengetahui anaknya cuma 3? Nggak ada referensinya. Mungkin ada referensi gimana? Ada kitab Muntaqilatul Talibiyah pada abad ke-5 yang menyatakan anaknya Ahmad bin Isa 1, namanya Muhammad, 2 Ali. Husain nggak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena Husain ini anak-anaknya kawin dengan sepupu yang kemudian nasabnya ikhtilat dengan Ahmad Asy'arani. Jadi kakeknya ini namanya Ahmad bin Isa, ini namanya Ahmad Asy'arani. Menyebutkannya pada salah.
Artinya udah diketahui bahwa Husain ini berketurunan, tetapi keturunannya ikhtilat. Ini sedulur nih, beda ibu. Ini ke Ahmad bin Isa garis lakinya. Ini ke Ahmad Syaroni. Ahli nasab berikutnya nggak mau nyatet. Yang begini ini nggak boleh dicatat karena di sini potensi kesalahannya besar. Nah, kalau yang ikhtilat begitu disebutkan berketurunan oleh Imam Sajarah Mubarakah itu, tapi tidak dicatat keturunannya siapa. Kenapa? Di situ ada ikhtilat. Seorang ahli nasab yang berhati-hati tidak mau mencatat keturunan yang ikhtilat. Ini sama-sama keturunan Nabi, kawin mengawin anak cucunya. Namanya Ahmad semua. Ini Ahmad bin Isa, An-Naqib, ini Ahmad Asy'arani. Kawin mengawin. Ini garis lakinya ke Ahmad bin Isa, ini garis lakinya ke Ahmad bin Isa lagi. Misalnya, harusnya ini ke Ahmad Syaroni kan? Makanya ini ada kesalahan begini, nggak mau dicatat. Ya kaum muslimin, jadi PWILS itu dibuat atau dibentuk memang sengaja untuk memusuhi orang-orang yang mereka berkoar-koar mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin kalau mereka sekedar berkoar-koar saja, nggak sampai seperti itunya lah ya usaha dari Kiai Imad CS untuk menentang klaim dari Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi realitanya kita tahu, Ba'alawi itu bukan hanya sekedar mengklaim saja. Bukan hanya sekedar mengklaim bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka maksa. Mereka memaksa supaya penduduk asli Indonesia, ya bukan keturunan Ba'alawi, untuk meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW dengan cara mereka memanipulasi sejarah, kemudian mengotak-atik syariat Islam, ya, merusak akidah, merusak ibadah, merusak muamalah. Ya, akidah dirusak sama Ba'alawi. Coba banyak cerita-cerita dari Ba'alawi yang mengatakan bahwa berdoa dengan menyebut nama wali-wali mereka dari kalangan Ba'alawi itu nggak apa-apa. Ya, kalau berdoa nyebutnya Umar Mukhdor, bukan nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal di dalam Al-Qur'an diperintahkan kita nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, jelas. Tapi kalau Ba'alawi enggak, ya, berdoa nyebut nama ya Umar Mukhdor itu sama dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sama. Karena kita berdoa dengan kemuliaan Syekh Umar Mukhdor Belkedes. Belum lagi ada yang nyuruh masang fotonya Umar bin Hafiz. Kalau butuh sesuatu, ya, minta sama fotonya Umar bin Hafiz. Kalau lagi ada masalah, curhat sama fotonya Umar bin Hafiz. Itu apa nggak ngerusak akidah? Belum lagi mukibin yang ibadahnya berantakan, ahli maksiat, katanya bisa masuk surga hanya cinta karena Habib. Ya, kalau sudah mati, ya cukup dikasih kerpean, ya dikasih tulisan surat. Ya, nanti kalau ditanya sama malaikat nggak usah kamu jawab. Ya, kasih saja surat ini, aman masuk surga tanpa hisab. Atau dijawab nama Habib. Kalau ditanya sama malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad atau Habib Abdullah Ba'alwi. Kan rusak itu. Belum lagi ibadah juga dirusak. Ya, solawatan, ketimpringan, nggak jelas, laki-laki perempuan campur baur, jogetan. Hah? Belum lagi ziarah kubur. Kuburan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW diratakan, kalau Ba'alawi dibangun megah, dihias-hias, dipasang AC, dijadikan tempat untuk intikaf. Ya, bahkan sampai ngancem-ngancem penduduk pribumi, orang asli Indonesia, bukan keturunan Ba'alawi. Kalau nggak percaya sama Ba'alawi, kafir hukumnya. Hah? Kalau nggak cinta sama Ba'alawi, masuk neraka, nggak dapat syafaat. Nah, diancem. Mereka memaksa supaya penduduk pribumi ini mengakui bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai merendahkan pribumi. Sehebat apapun pribumi, ya nggak lebih mulia daripada Ba'alawi yang bodoh, yang gila, yang ahli maksiat. Kaki Habib yang dilangkahkan untuk narkoba lebih mulia daripada kepala seorang kiai. Belajar sama satu Habib yang bodoh, perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Itu kan pelecehan kiai-kiai namanya.
Ya, ulama-ulama yang bukan dari kalangan Ba'alawi dianggap lebih rendah daripada satu Ba'alawi yang bodoh, yang gila, yang ahli maksiat sekalipun. Itu kan kurang ajar namanya. Ya, wajar kalau kemudian Kiai Imad membentuk PWI-LS untuk memusuhi Ba'alawi. Ya hanya saja memang cara-caranya kalau sampai bentrok, sampai ya kontak fisik itu ya itu sudah berlebihan lah, ya sudah berlebihan. Ya kecuali kalau memang negara ini sudah memberikan izin untuk memerangi Ba'alawi, nah nggak ada masalah. Ya. Mungkin bukan PWI-LS saja yang ikut memerangi Ba'alawi, ya akan banyak orang yang ikut memerangi Ba'alawi. Ya itu ngerusak agama, ngerusak tatanan Islam. Ya. Ya mudah-mudahan ya Kiai Imad CS ini setelah disadarkan dari perbudakan Ba'alawi, mudah-mudahan mereka lebih mempelajari syariat Islam yang benar, ya sehingga mereka tidak lagi terjebak dengan hal-hal yang berbau syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ya sudah mentas dari perbudakan Ba'alawi sudah alhamdulillah. Ya tinggal meneruskan perjuangan mengenal syariat Islam yang hak. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.